Puji nama Tuhan, kembali lagi bersama dengan kami di dalam berkat pagi. Sebelum kita beraktivitas, kita sama-sama mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membaca dalam Keluaran 36 ayat yang pertama dan kedua. Saya bacakan, demikianlah harus bekerja Bezaleel dan Aholiab, dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniakan Tuhan, keahlian dan pengertian sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tempat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Bezaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di ayat yang pertama dan ayat yang kedua ini menekankan bahwa Bezaleel dan Aholiab dan para ahli yang dikaruniakan Tuhan dipanggil Musa untuk mengerjakan pembangunan tempat kudus. Mereka bekerja sesuai dengan perintah Tuhan, dengan keahlian yang diberikan kepada mereka. Di mana kedua orang ini dan para ahli diberikan kesempatan untuk melakukan pekerjaan untuk mendirikan suatu tempat yang kudus. Dan suatu karunia Tuhan yang diberikan kepada mereka, kepada Bezaleel dan Aholiab. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mereka melakukan apa yang telah diperintahkan kepada mereka itu bukan dengan kemampuan mereka sendiri atau dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi setiap kemampuan atau kepandaian bukan karena hebatnya mereka, tetapi Tuhanlah yang memberi akal dan keterampilan kepada mereka sehingga mereka dapat membuat tempat kudus tersebut. Lalu di ayat yang kedua saya bacakan, lalu Musa memanggil Bezaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Di bagian B-nya, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka adalah orang-orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan tersebut. Mereka rela, mereka mau menjalankan tugas perintah yang Tuhan suruh untuk membangun tempat kudus. Maka daripada itu ada di hati mereka tergerak hatinya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, keterampilan dipakai untuk melakukan pekerjaan yang benar. Mereka melakukan di ayat ini mereka melakukan adalah melakukan pekerjaan yang benar, di mana mereka melakukan pekerjaan yang kudus dan mereka dipanggil mengerjakan tugas yang hidup, tugas yang benar sungguh mulia, yaitu membangun tempat kudus. Dan tidak semua orang dipilih untuk membangun tempat kudus ini, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan begitu pun juga dengan setiap kehidupan kita juga dipilih oleh Tuhan, kita telah dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Di ayat yang pertama dan kedua ini juga sama seperti melayani, di mana mereka harus membangun tempat kudus. Itu adalah suatu tempat yang sangat kudus dan itu sama dengan juga melayani Tuhan. Dan juga dalam setiap kehidupan kita sama, kita juga dipanggil sebagai orang-orang percaya untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita dipanggil mengerjakan tugas-tugas yang telah Tuhan tetapkan dalam setiap kehidupan kita, seperti hati kita tergerak pelayanan tidak harus seperti di mimbar, bisa juga di bawah mimbar, pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan melayani atau melayani meja seperti itu sama aja seperti melayani juga kepada Tuhan. Tidak harus di mimbar, tetapi juga di bawah juga kita sama-sama melayani. Dan kita juga harus ada kerelaan hati membuat kita giat melakukan, yaitu kerelaan hati kita melakukan kegiatan hal yang baik, yaitu seperti di sini adalah ayat yang kedua, tergerak hatinya sama saya seperti kerelaan hati. Kita mau, tidak ada dalam hati kita diperintahkan seperti kita tidak bermalas-malasan, kita mengerjakannya dengan bersungut-sungut atau bermalas-malasan dan hanya melakukannya setengah-setengah saja. Dan perlu diperhatikan dalam panggilan para pelayan Tuhan dan apa yang mereka bangun untuk membangun suatu rumah rohani. Untuk tujuan ini mereka harus rela memberi diri secara cuma-cuma. Mari kita buka di dalam
1 Petrus 2 ayat yang kelima. Saya bacakan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Di sini dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani. Kita di sini juga dibilang membangun suatu rumah rohani. Dalam setiap kehidupan kita juga mau membangun suatu rumah rohani, bukan hanya untuk gereja, tapi dalam setiap kehidupan kita juga kita membangun setiap persembahan atau pekerjaan Tuhan kita bangun dalam setiap kehidupan kita. Dan kita kembali lagi buka di dalam Roma 15 ayat yang ke-16, katakan, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Di sini kita juga mau menjadi pelayan-pelayannya Kristus dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, Bapak Ibu Saudara, kita mau menyampaikan pemberitaan Injil di seluruh dimanapun kita berada, dan kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya kita harus bekerja membangun rumah Tuhan, membuat rumah Tuhan, tetapi itu juga suatu pelayanan, tetapi bukan itu aja, tapi banyak pelayanan yang harus kita lakukan, yang kita jalankan. Maka daripada itu, kita juga mau dipercayakan suatu pelayanan yang merupakan pekerjaan yang dibentuk dan dikerjakan atau dididik supaya dengan demikian mereka bertumbuh dalam kekudusan, kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah, tapi benar-benar melakukan dengan ketulusan hati kita. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di mana juga dikatakan di Kolose 3:3 ini, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan dengan segenap hati kita untuk Tuhan bukan manusia. Seperti di ayat yang Keluaran pasal yang ke-36 ini, mereka melakukan apa yang ditugaskan hanya untuk Tuhan, bukan untuk Musa atau lainnya, tetapi mereka kerjakan hanya untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengasihi Tuhan, kita melakukan pekerjaan ini dengan benar, pelayanan kita dengan benar, biarlah setiap kemampuan, setiap bakat kita, keterampilan yang berasal dari Tuhan harus dipakai untuk kemuliaannya serta dikerjakan dengan semangat, kerelaan hati, dan kerjasama. Inilah menjadi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Immanuel, Allah beserta dengan kita.